got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fitriani. Di video kali ini saya akan membahas video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu paragraf? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang definisi paragraf, ciri-ciri, struktur, syarat, dan jenis paragraf. Yang pertama kita akan membahas definisi paragraf, teman-teman. Nah, paragraf itu merupakan sebuah kesatuan pikiran yang tersusun atas satu ide pokok yang disertai oleh beberapa kalimat pendukungnya. Nah, teman-teman semuanya, paragraf biasanya dibuat di baris baru dengan 5 spasi sehingga tulisannya terlihat masuk atau menjorok ke dalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf mempunyai makna yaitu bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau biasa dikenal dengan alinea. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang definisi paragraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur paragraf. Struktur paragraf itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada topik atau ide utama, yang kedua ada kalimat pengembang atau kalimat pendukung, yang ketiga ada kalimat penutup atau kalimat kesimpulan. Kalimat topik atau ide utama merupakan kalimat inti yang menyampaikan gagasan pokok. Yang kedua ada kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Kalimat pengembang merupakan kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan, rincian, serta bukti sehingga terjadi kepaduan dalam sebuah paragraf. Yang ketiga ada kalimat penutup atau kalimat kesimpulan, yaitu menyimpulkan atau menegaskan kembali ide utama yang telah dibahas pada awal paragraf hingga akhir paragraf. Perlu diingat ya teman-teman bahwa paragraf itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada topik atau ide utama, yang kedua ada kalimat pengembang atau kalimat pendukung, dan yang ketiga ada kalimat penutup atau kalimat kesimpulan. Baik teman-teman semuanya, itulah struktur paragraf. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat penyusunan paragraf. Jadi, syarat penyusunan paragraf itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, yang ketiga ada kelengkapan, dan yang keempat ada panjang paragraf. Kesatuan merupakan semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu tanpa menimbulkan pokok pikiran yang baru. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan merupakan kecocokan hubungan antara suatu kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf sehingga menjadi kepaduan yang baik. Yang ketiga ada kelengkapan. Kelengkapan ini berupa kalimat-kalimat yang dapat memperjelas dan menunjang pembahasan dari topik utama yang dibahas. Yang keempat ada panjang paragraf. Nah, panjang paragraf ini dalam sebagian tulisan tidak sama, teman-teman. Tergantung bagaimana dan seberapa jauh atau dalamnya suatu pembahasan dan tingkatan pembaca menjadi sasaran. Jadi, paragraf ini sebagian tulisan tidak sama tergantung bagaimana pembahasan yang mau dibahas dan tingkatan pembaca yang menjadi sasaran, teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Nah, di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal atau bagian depan paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau bagian belakang paragraf. Nah, yang ketiga ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf.
Jadi, teman-teman bisa membedakan mana paragraf deduktif, mana paragraf induktif, dan mana paragraf campuran. Dengan cara, kalau paragraf deduktif, dia kalimat utamanya hanya di awal atau bagian depan paragraf. Kalau paragraf induktif, kalimat utamanya hanya di akhir atau bagian belakang paragraf. Nah, kalau paragraf campuran terletak di bagian mana? Nah, paragraf campuran ini kalimat utamanya terletak di dua, teman-teman. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir paragraf. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, penulisan paragraf itu tulisannya menjorok ke dalam. Yang tadi kita sebutin pada di definisi, bahwasannya biasanya paragraf itu tulisannya dimulai pada garis baru dan tulisannya menjorok ke dalam dengan 5 spasi atau biasanya disebut dengan alinea. Yang kedua, itu satu paragraf terdiri atas 3 atau 7 kalimat. Yang ketiga, paragraf memuat satu ide pokok. Yang keempat, paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebagai masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari kegiatan menulis, alangkah baiknya apabila kita mengetahui bagaimana penulisan paragraf yang baik dan benar, teman-teman, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. Semoga dapat memberikan manfaat, wawasan, serta pembelajaran baru bagi teman-teman semuanya mengenai paragraf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.